Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku yang saya cintai dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tadi malam saya sudah nonton sebuah video yang trending di YouTube. Judulnya, berita trending di Korea yang bakal bikin orang Indonesia ngamuk. Di-upload oleh Korea Reomit. Sudah ditonton 6 juta lebih orang, ya. Dan ini sudah trending katanya semenjak 2 hari yang lalu. Hari ini pun masih trending nomor 1 di YouTube. Oke. Apa saja isi video ini? Bagi yang belum pernah nonton video ini, saya ceritakan singkat saja. Nah, diceritakan ada peristiwa nyata yang terjadi di sebuah kapal penangkap ikan milik Cina, yang mana ia mempekerjakan juga ada orang Indonesia. Nah, berita ini kita ketahui karena waktu itu kapal ini bersandar di pelabuhan di Korea. Ada WNI atau orang Indonesia yang bekerja di kapal itu sakit, lalu berobat di rumah sakit. Dari situlah akhirnya berita ini tersiar, sehingga pemerintah Korea dan media-media Korea memberitakan berita ini sehingga menjadi viral. Nah, dalam video ini disebutkan bahwasanya orang yang bekerja di kapal ini mendapatkan upah yang sangat kecil. Bayangkan, disebutkan ada yang bekerja 13 bulan hanya mendapatkan gaji cuma sekitar 1,7 juta. 1 bulan kira-kira 100.000 lebih lah. Ya, bayangkan gajinya sangat kecil untuk sebuah pekerjaan yang memiliki risiko yang luar biasa tingginya. Dia bekerja di laut lepas, di sebuah kapal penangkap ikan, apatah lagi jam istirahatnya sangat sedikit. Nah, berbicara upah ini, ada 3 prinsip di dalam penentuan upah. Yang pertama, harus adil. Ya, jikalau kita memberi upah kepada buruh kita, pekerja kita, ataupun siapapun dia yang bekerja dengan kita, maka hendaknya memberikan upah yang sama. Tentu berdasarkan tingkat pekerjaannya, status dan jabatannya. Ya, tidak membedakan sukunya, tidak membedakan rasnya ataupun kastanya. Semuanya sama, memiliki hak yang sama. Jadi harus adil, gitu ya. Tidak beda antara orang Cina dengan Indonesia, sama, semuanya harus mendapat upah yang sama jikalau pekerjaannya sama. Yang kedua, harus mencukupi, ya. Artinya mencukupi minimal kebutuhan dasar hidup seseorang, ya. Bahkan hendaknya kita diperintahkan memberikan upah yang layak. Di dalam Islam diperintahkan memberikan upah yang layak, ya, makannya cukup, ya, kemudian diberikan sandangnya, papannya, ya, sehingga mereka layak, gitu ya. Yang berikutnya berbicara upah adalah bagaimana memberikan upah yang cepat. Ada hadis a'tul ajir ajrahu qabla an yajifa arqahu. Hadis rawahu Ibnu Majah. Ya. Berikanlah upah itu sebelum kering keringatnya. Masya Allah, gitu ya. Nah, yang kedua, di video ini juga diceritakan tentang perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Apa contohnya? Mereka bekerja selama 18 jam tidak pernah berhenti. Ya, istirahat 6 jam hanya itu dihitung, makan pun dihitung jam istirahat. Bayangkan itu ya. Di atas sebuah kapal di tengah lautan lepas, ya. Pekerjaannya cukup berat. Apalagi kalau ada yang sakit tidak diobati dengan semestinya. Nah, ketahuilah bahwasanya Islam sangat memuliakan, harus menghargai siapapun dia. Ya, tidak boleh kita memperlakukan orang tidak manusiawi, gitu ya. Nah, terkait dengan hal ini, Nabi kita tercinta pernah bersabda, ikhwanukum khalawukum, ya. Bahwasanya saudara kalian itu adalah budak kalian. Ja'alahumullah tahta aidikum, dan Allah jadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Maksudnya hadis ini adalah pembantu kita, pekerja kita, buruh kita, siapapun dia, orang yang bekerja kepada kita, itu hendaknya kita perlakukan seperti saudara kita. Kita kasihi mereka, sayangi mereka, perlakukan dengan baik, ya.
dan tidak boleh kita membebani pekerjaan di luar kemampuannya. Makanya ada hadis dari Nabi juga, wala tukallifuhum ma yaglibuhum. Tidak boleh memberikan pekerjaan di luar kemampuannya seseorang, ya. Kemudian fain kallaftumuhum, jikapun kamu memberi pekerjaan yang berat kepada mereka, fa'inuhum, maka bantulah mereka, ya. Dalam Quran Allah juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak boleh memberi pekerjaan, Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuan. Artinya hendaknya kita memperhatikan dari sisi kemampuan seseorang, ya. Tidak boleh membebani di luar dari kemampuannya. Itu sudah perbuatan yang sangat tidak manusiawi. Kemudian di dalam ini juga disebutkan bahwa video ini, jika ada yang sakit tidak dirawat dengan semestinya, jika ada yang meninggal, maka dia mayatnya dibuang ke laut, ya, dan ada lagi disebutkan dibuang ke pantai. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Islam sangat memuliakan manusia, siapapun dia, ya. Bukankah agama kita rahmatan lil alamin? Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam, ya. Tidak boleh, apatah lagi disebutkan di sini, ya, jikalau memang ternyata karena perlakuan tidak manusiawi sampai orang meninggal, ya, orang yang bekerja itu banyak yang meninggal, ini tentu bisa disebut sebagai pembunuhan secara tidak langsung. Bayangkan orang bekerja tidak ada istirahatnya, ya, siapapun dia pasti akan sakit. Apatah lagi mungkin makanannya kurang, disebutkan lagi minumannya tidak sama seperti pekerja yang lain dari Cina, ya. Pekerja Indonesia minumannya dari minuman air laut yang disaring. Itu tentu mengakibatkan kita gampang sakit. Sudah sakit tidak dirawat, maka tentu akan mudah orang akan meninggal dunia. Nah, mayatnya pun tidak diperlakukan dengan baik. Islam mengharamkan tidak boleh membunuh seseorang tanpa hak. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32 disebutkan bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, min ajli zalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nas jami'a, ila akhir ayat. Disebutkan telah ditetapkan dalam ketentuan bagi Bani Israel bahwasanya barang siapa yang membunuh manusia tanpa manusia itu membunuh orang lain, ataupun tanpa dia berbuat kerusakan di muka bumi, maka sama saja dia seolah telah membunuh manusia semuanya. Tentu kita mengecam apa yang terjadi yang disebut ke dalam video ini, apalagi sampai terjadi orang yang meninggal dunia tidak diperlakukan dengan layak, apalagi mereka disebutkan bahwasanya tidak bisa pulang, susah pulang karena kontrak kerja yang memberatkan mereka. Maka kita berharap semoga ini tidak terjadi menimpa siapapun lagi. Kita berharap ini bisa diproses secara hukum, bisa mendapatkan keadilan dari para pekerja kita yang tidak mendapatkan keadilan, dan ini kiranya bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.